Bab 121. Melawan Surga. Bagaimana pandangan saya tentang alur filmnya? Bagaimana alur The Gale Flash? Baguslah, kita masih tidak punya kegiatan apapun selama akhir pekan. Hong Dali tersenyum dan langsung setuju. Baiklah, sudah sepakat di mana kita akan bertemu, kalau terlalu jauh, lupakan saja. Setelah mendengar persetujuan Hong Dali, Ding Chengzi jelas dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, ini semua berkat Tuan Muda. Setelah menandatangani kontrak terakhir kali, kami sudah mulai mengubah alur cerita, namun, kami tidak dapat menemukan tempat syuting yang bagus kemarin, dan karena itu, ingin meminta pendapat Tuan Muda, namun, Anda sedang di kelas, jadi kami memutuskan untuk tidak mengganggu Anda. Berbicara sampai di sini, Ding Chengzi tersenyum lagi dan melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan Muda Dali memang punya pandangan jauh ke depan yang hebat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa hubungannya dengan kemampuanku yang sangat tajam? Begini, kata Ding Chengzi sambil tersenyum. Awalnya kami merasa frustrasi dengan lokasi syuting karena tidak ada tempat yang bersih di negara ini, yang gunung dan sungainya tidak tercemar. Jika kami membersihkannya untuk sementara, itu akan terlalu merepotkan dan membuang-buang waktu. Jika kami tidak membersihkan suatu tempat, kami harus bergantung pada animasi 3D, yang merupakan pengeluaran yang tidak sedikit. Alhasil, ketika saya menelepon Nona Xiaoyi kemarin, Nona Xiaoyi mengatakan bahwa ada sebidang tanah yang cukup besar yang telah dibersihkan di lingkar luar Gunung Tianjing. Selain itu adalah milik Tuan Muda Dali. Jadi, kami pergi ke sana untuk syuting film. Setelah melaporkan kemajuan pekerjaannya saat ini, Ding Chengzi tidak lupa berkata, kami baru tahu saat sampai di sana bahwa tempat itu sangat sempurna, sangat cocok dengan suasana adegan kami di film. Tuan Muda Dali, tahukah Anda, dengan lokasi ini, saya berani mengatakan bahwa kami telah menghemat setidaknya setengah juta biaya produksi. Petik 2. Hong Dali mengernyitkan hidungnya. Ketika awalnya membeli daerah itu, dia tidak punya rencana apapun untuk itu. Dia hanya merasa tempat itu tidak enak dipandang karena dipenuhi sampah, dan karena itu, memerintahkan agar tempat itu dibersihkan. Tanpa diduga, tindakan seperti itu malah mendatangkan manfaat seperti itu. Namun, bagaimanapun juga, Hong Dali akhirnya mengerti. Maksudmu sekarang kalian berada di dekat pinggiran Gunung Tianjing? Baiklah kalau begitu, kalian semua bisa pergi ke Hotel Yelai Siang untuk beristirahat malam ini secara gratis. Aku akan pergi ke lokasi syuting besok untuk melihat perkembangannya, hehe. Dengan persetujuan Hong Dali, Ding Chengzi merasa puas dan bahagia. Senang sekali bisa bekerja dengan Master Muda Dali. Tidak hanya tidak perlu khawatir tentang lokasi syuting, tetapi penginapan dan makanan juga disediakan dengan baik. Apakah ada bos yang sebaik itu? Hanya bos seperti itu yang bisa dianggap mengesankan. Orang tidak perlu khawatir tentang apapun yang berhubungan dengan uang saat bekerja dengannya. Jika ada kesulitan, dia akan menggunakan uang untuk menyelesaikannya tidak peduli seberapa sulitnya, bahkan jika itu adalah dewa yang menghalangi jalan. Tentu, itu bagus. Ding Chengzi dengan senang hati setuju. Kalau begitu, kita harus merepotkan Tuan Muda Dali, hehe. Jangan banyak bicara omong kosong, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali tidur dulu. Setelah bermain sepanjang hari, Hong Dali memang lelah. Jadi, ia langsung menutup telepon. Namun setelah menutup telepon, ada keheningan aneh di sekelilingnya. Tang Muxin adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berkata, Dali, kamu sudah lama berencana menggunakan area itu untuk syuting, kan? Apa maksudmu dengan merencanakannya? Wajah Hong Dali penuh dengan tanda tanya. Aku hanya membelinya karena daerahnya tampak bagus, lagi pula, itu hanya untuk disia-siakan, mengapa aku perlu merencanakan dan menghitung ketika aku membeli sesuatu? Pada akhirnya, Hong Dali tidak lupa menambahkan, kau meragukan karakterku, itu benar-benar buruk. Tang Muxin tidak repot-repot berdebat tentang hal-hal seperti itu. Dia menarik tangan Hong Dali dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu merencanakannya atau tidak, Dali, apakah kamu mengerti, jika kita melihatnya dalam jangka pendek, memang tampaknya membutuhkan banyak uang untuk membeli dan membersihkan lingkar luar Gunung Tianjing. Namun, jika kita membangun pangkalan film atau sesuatu yang terkait dan mengenakan biaya kepada mereka yang ingin membuat film di sana, dan kemudian membangun peternakan kuda, kita akan mendapatkan kembali banyak uang, juga, kata Tang Muxin dengan tergesa-gesa. Bukankah kamu juga membeli Danau Feng Yuan? Mari kita bangun pangkalan film di sana, kamu dapat menjual tiket untuk orang-orang yang ingin berkunjung. Jika kita menghubungkannya dengan lingkar luar Gunung Tianjing, itu akan menjadi pangkalan film besar, kita akan mendapatkan kembali biayanya dalam 2 atau 3 tahun. Mendengarkan Tang Muxin, Hong Dali tidak menanggapi. Namun, Mu Zixiao, yang berdiri di samping, hampir pingsan. Sebelum dia datang, dia mendengar bahwa Hong Dali menghambur-hamburkan uang dan membeli banyak tanah karena dia pikir itu menyenangkan. Awalnya, dia punya pikiran yang sama dengan Tang Muxin. Hong Dali jelas bukan anak boros biasa.
Selain itu, dia bahkan mengeluarkan 3 juta untuk membersihkan sampah di Gunung Tianjing. Ketika Mu Zixiao pertama kali mendengar berita itu, dia hampir tertawa sampai tidak bisa bernapas. Dapat dibenarkan jika Hong Dali telah membeli tanah yang cocok untuk pengembangan real estate, tetapi sebidang tanah termasuk Danau Fengyuan telah menganggur selama bertahun-tahun karena tidak ada nilai pengembangan. Area pengembangan agak kecil, dan tidak ada yang mau membayar jika diubah menjadi taman. Sebaliknya, Hong Dali membeli tanah tersebut untuk tujuan jalan-jalan dengan anjingnya. Lingkar luar Gunung Tianjing bahkan lebih tidak cocok untuk pembangunan. Hutan pegunungan liar bukanlah tempat yang baik untuk menikmati kehijauannya, dan yang terpenting di tempat itu adalah negara itu sedang memperhatikan penghijauan dan penghijauan beberapa hari ini. Bahkan jika lingkar luar Gunung Tianjing dibeli, tidak banyak lahan untuk membangun rumah. Jika seseorang ingin menebang pohon untuk membangun villa, seseorang harus pergi ke Biro Kehutanan untuk mengajukan sertifikat penebangan. Itu jelas bukan proses yang mudah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika tanah-tanah lainnya dibeli, tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan. Namun, kedua tanah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk dihambur-hamburkan oleh orang-orang yang berduit. Namun, setelah mendengar panggilan telepon dan analisis Tang Muxin, Mu Zixiao langsung merasakan dingin dari ujung kaki hingga kepalanya. Karena dia memikirkan tanpa diduga. Mengabaikan yang lain, dalam episode pertama Unexpectedly, banyak orang tergerak untuk membuat film wuxia. Apa aspek terpenting dalam pembuatan film wuxia? Pemandangannya harus sempurna, seperti di masa lalu. Ketika seseorang melihat latar belakang film, seseorang harus dapat menghubungkannya dengan pemandangan yang dipenuhi pegunungan, tanaman hijau, dan air di masa lalu. Saat ini, dengan pesatnya perkembangan ekonomi, tidak mudah untuk menemukan tempat seperti itu di seluruh negeri. Mungkin ada tempat seperti itu di daerah terpencil di selatan, tetapi terlalu jauh dari daerah perkotaan, dengan demikian, transportasi peralatan akan cukup merepotkan. Selain itu, beberapa tempat tidak dapat diakses oleh mobil. Bagaimana dengan lingkar luar Gunung Tianjing? Perjalanannya hanya 6 atau 7 menit, dan jalannya lebar dan lurus, tanpa kemungkinan macet. Setelah syuting di siang hari, kru bahkan bisa pergi ke Yelai Siang untuk makan malam dan mandi. Dan Yelai Siang juga milik Hong Dali. Bagian yang paling mengesankan adalah di lingkar luar Gunung Tianjing, terdapat sebuah danau kecil yang tidak tercemar karena tidak ada pabrik di daerah tersebut. Air di danau kecil itu dapat digambarkan sebagai air mineral alami. Ini melawan surga. Pada saat ini, sorot mata Mu Zixiao saat menatap Hong Dali berubah dari kagum menjadi takut. Itu terlalu menakutkan. Jika ini menjadi kenyataan, keberuntungan besar dan pandangan jauh ke depan Hong Dali dapat digambarkan sebagai sesuatu yang melawan langit. Semakin dia menganalisis, semakin takut Mu Zixiao. Dan semakin takutnya dia, semakin dia ingin memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Karena itu, dia bertanya dengan hati-hati, "Dali, karena aku tidak punya kegiatan besok, apakah kamu keberatan jika aku ikut kalian semua ke lokasi film? Aku juga tertarik dengan film dan film." "Oh, kalau begitu." Hong Dali mengernyitkan hidungnya. "Baiklah, karena menurutku tulangmu istimewa, dan bakatmu bagus, mengapa tidak menjadi salah satu aktor?" Mu Zixiao. "Baiklah, ayo pergi." Hong Dali bergumam kepada Tang Muxin sambil berjalan keluar, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, kita akan mengubah Danau Fengyuan menjadi rawa Gunung Liang." Mengenai lingkar luar Gunung Tianjing. Aku belum memikirkannya, Mu Zixiao. Bab 122. Dunia ini benar-benar mistis. Keesokan harinya, Sabtu pagi. Tidur sepuasnya, dan menghitung uang sampai tangannya sakit, inilah kehidupan yang diharapkan Hong Dali. Namun, sangat disayangkan bahwa ia telah setuju untuk pergi ke lokasi syuting. Ketika Hong Dali sedang bermalas-malasan di tempat tidur, berharap untuk terus tidur, telepon genggamnya mulai berdering, menyebabkan keributan besar dan membuatnya tidak dapat terus tidur. Pada akhirnya, ia membuang telepon genggam itu dengan marah. Namun, itu tidak berguna karena telepon terus berdering. Diketahui bahwa Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Ponsel platina edisi terbatas lama yang disiapkan oleh kepala pelayan tua itu untuknya bernilai 168.000 yuan. Penutupnya keras dan kokoh, bahkan dapat digunakan sebagai batu bata untuk menjatuhkan orang atau bahkan digunakan untuk menangkis peluru tanpa tekanan saat menghadapi serangan. Jadi, meskipun ponsel itu terlempar, hasilnya adalah dinding yang meninggalkan bekas hitam samar. Ponsel itu kemudian terus berdering. "Ah!" teriak Hong Dali kesal. Saat itu akhir pekan, tetapi dia tidak bisa tidur sampai dia merasa puas. Siapa dia, kenapa dia tidak bisa membiarkanku tidur lebih lama lagi, baru jam 8.30. Hong Dali bangkit dari tempat tidur dan meraih telepon, lalu berteriak, "Apa yang kau inginkan, kenapa kau tidak bisa menunggu sampai nanti untuk mengatakannya?" Hong Dali. "Oh, baiklah, bagaimanapun, dia sudah tidur sampai pukul 8.30.
Hong Dali menggosok matanya. Mengapa kamu terburu-buru, bukankah ini hanya kunjungan ke lokasi syuting? Apa kau lupa apa yang telah kita bahas tentang masalah keluargaku terakhir kali, bisik Tang Muxin. Ayahku telah setuju, dan kita bisa mulai hari ini, aku hanya menunggu perintahmu. Ada apa dengan keluarga Tang Muxin terakhir kali? Oh, aku ingat. Hong Dali berkata dengan lemah, lantai 10 gedung Chen Hui seharusnya sudah diselesaikan oleh Suster Kai, Anda dapat membawa orang-orang ke sana secara langsung. Setelah selesai, Anda dapat menelepon saya lagi, untuk saat ini, saya akan kembali tidur dulu. Gedung Chen Hui, lantai 10. Xin Xin, apakah cara ini benar-benar bisa berhasil? Ayah Tang Muxin, Tang Ruisi, melihat para pekerja yang memindahkan berbagai macam peralatan dan bertanya. Ini kesempatan terakhir kita, kalau tidak berhasil, bagaimanapun, tidak ada cara lain. Tang Muxin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, meskipun Hong Dali adalah anak yang boros, dia tidak bodoh, dan peruntungannya sangat baik, saya pikir mempercayainya tidak akan merugikan kita sama sekali. Mendengarkan putrinya, Tang Ruisi berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Xin Xin, aku baru tahu kalau kamu dan Dali jadi semakin dekat akhir-akhir ini, tentang rencana kita terakhir kali. Iya, jangan bahas ini, kita bicarakan nanti saja. Mendengarkan ayahnya mengemukakan rencana awalnya, wajah Tang Muxin memerah, sebelum dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ayah, lingkungan di sini sangat baik, dan kita menyusahkan orang lain, ayah harus sangat berhati-hati. Aku tahu. Tang Ruisi menghela napas. Baiklah, sebaiknya kau lakukan saja apa yang perlu kau lakukan, bukankah kau perlu pergi ke lokasi syuting, aku akan mengawasi semuanya di sini. Baiklah, kalau begitu. Tang Muxin memikirkannya dan dengan hati-hati mengingatkannya. Ayah, kembalilah sebentar lagi, dan jangan sampai ketahuan, saudari Kei akan mengatur barang-barang di sini dengan baik, mereka yang dipilih oleh Dali sangat cakap. Baiklah, aku akan pergi sebentar lagi. Setelah membereskan semuanya, Tang Muxin turun ke bawah untuk mencari Lin Yanwei untuk bermain bulu tangkis sebentar. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dengan ragu-ragu dan berpikir dalam hati, aku tidak tahu apakah cacing malas besar ini sudah bangun. Bagaimanapun, sekarang sudah jam 8:30, dia seharusnya sudah bangun. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku akan meneleponnya lagi jam 10. Kesehatannya sedang buruk, aku harus membiarkannya tidur lebih lama. Saat dia memikirkan hal ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Tang Muxin melihatnya dan melihat bahwa itu sebenarnya dari Hong Dali. Dia merasa manis di hatinya dan diam-diam berpikir, setidaknya dia peduli padaku. Dia kemudian menjawab dengan tegas, hanya untuk mendengarkan Hong Dali berkata, Xin Xin, apakah kamu di Chen Hui? Turunlah sekarang, apakah kamu sudah makan pagi ini? Aku lapar. Makanlah. Tang Muxin hendak mengatakan bahwa dia sudah makan, tetapi setelah dipikir-pikir, karena dia sudah banyak membantu keluarganya, dia sebaiknya menemaninya makan lagi. Dia langsung menjawab, aku hanya minum segelas susu, setelah mendengar bahwa kamu lapar, aku juga merasa sedikit lapar, aku akan turun sekarang. Ketika dia turun ke bawah, masuk ke mobil, dan hendak pergi, Mu Zixiao bergegas keluar dari samping. Tuan Muda Dali, saya sudah lama menunggu Anda, bisakah Anda membawa saya juga ingin pergi ke lokasi untuk melihat-lihat. Kalau dipikir-pikir, dia setidaknya setara dengan Hong Dali, seorang kaya baru sejati. Kalau dia ingin mencari dan bertemu dengan para bintang, dia bisa melakukannya hanya dengan satu kalimat. Namun, sejak melihat Hong Dali, ia merasa seperti sedang duduk di dalam sumur, menatap langit. Bukan karena latar belakang keluarganya tidak cukup kuat, tetapi ia belum pernah melihat orang seberuntung itu. Jika tidak berteman dengan orang seperti itu, tentu akan sangat disayangkan. Oleh karena itu, ia tidak peduli lagi dengan identitasnya dan bahkan menjadi seperti anjing liar yang tidak memiliki rumah. Oh, kalau begitu, naiklah. Hong Dali membuka pintu mobilnya. Ayo kita pergi bersama, tapi kita sarapan dulu. Baiklah. Mu Zixiao segera melompat ke dalam mobil. Ketiga orang itu membawa sekelompok antek bersama-sama untuk pergi ke toko tua terbaik di Forlux untuk sarapan. Hong Dali dan Tang Muxin duduk di tengah, sementara Mu Zixiao mencari meja kecil di samping dan melayani dirinya sendiri. 3 antek laki-laki berdiri dengan tangan disilangkan dan melihat sekeliling, dan 6 antek perempuan bertanggung jawab untuk mengantarkan teh. Hong Dali tentu saja tampak bersemangat, menyebabkan kaki bos menggigil saat mengantarkan makanan ke meja mereka. Di meja makan, Tang Muxin tersenyum dan melihat Hong Dali melahap makanannya, sambil berkata, mengapa kamu makan terburu-buru? Makanlah dengan perlahan, jangan sampai tersedak. Mendengar pertanyaan Tang Muxin, telinga Mu Zixiao berdiri, menunggu jawaban Hong Dali. Aku sedang terburu-buru untuk menyia-nyiakannya. Tanpa diduga, Hong Dali berkata demikian. Tang Muxin. Baiklah, lain kali aku tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu lagi. Mu Zixiao.
Tampaknya pemborosan sudah tertanam dalam tulangnya. Setelah sarapan, mereka langsung menuju lokasi. Namun, saat mobil baru saja keluar ke jalan utama, lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Seorang pria tua yang mengendarai mobil aki tidak berhenti tepat waktu dan, dengan suara keras, ia membanting kaca spion mobil Soaring Angel milik Hong Dali. Saat melihat lelaki tua itu, Hong Dali menjadi tertarik. Ternyata itu adalah lelaki tua yang terakhir kali. Pak tua, apakah sudah menjadi hukum alam jika mobil aki Anda menabrak kaca spion mobil saya? Mengapa Anda menabraknya lagi hari ini? Kamu kenal orang tua ini? Mu Zixiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah, dia menabrak kaca spionku terakhir kali dan melakukannya lagi hari ini, kata Hong Dali dengan ekspresi acuh tak acuh. Mu Zixiao, dunia ini memang mistis. Terakhir kali lelaki tua itu memukul cerminnya, Hong Dali tidak memanggilnya untuk membayarnya. Namun, setelah memukulnya sekali lagi, lelaki tua itu terlalu malu untuk lari. Dia menggaruk kepalanya yang hampir botak dan tersenyum. Maaf, aku sedang terburu-buru, Apa yang membuatmu terburu-buru? Kali ini, Hong Dali menjadi penasaran. Kamu sudah tua, sudah lewat 60 tahun, kan, apakah kamu sudah pensiun? Siapa bilang umurku 60 tahun lebih? Lelaki tua itu berkata dengan bangga, orang tua ini sudah berumur 77 tahun. Mendengar lelaki tua itu mengatakan dia berusia 77 tahun, Tang Muxin menjadi penasaran. Pak tua, kamu sudah berusia 77 tahun, tapi kamu tidak terlihat seperti itu, kamu hanya terlihat sedikit lebih dari 60 tahun. Wajah Mu Zixiao dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu terlihat semakin muda seiring bertambahnya usia. Bab 123, Cuci, Potong, Tiup Gezer Wang. Tidak mengherankan jika Tang Muxin dan Mu Zixiao penasaran. Lelaki tua itu bahkan berani ngebut dan ngebut saat mengendarai mobil aki, wajahnya penuh oli dan sedikit kerutan, kecuali rambut, janggut, dan alisnya yang putih, tubuhnya kurus dan pendek, dia sama sekali tidak terlihat seperti lelaki tua yang lemah. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa dia bisa hidup selama 20 atau 30 tahun lagi jika mereka melihatnya. Saya baik-baik saja. Lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Tuan muda ini, lelaki tua ini tahu bahwa saya tidak mampu membeli mobil Anda, dan saya masih harus bergegas bekerja. Mengenai hal ini, apa yang dapat saya lakukan? Sampai di sini, dia juga sedikit takut. Kaca spion itu harganya puluhan ribu. Jika dia benar-benar harus membayarnya, dia tidak akan mampu membelinya. Dia hanya bisa berharap bahwa tuan muda dari keluarga kaya ini tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Namun kemungkinannya tidak terlalu besar, atau bisa dikatakan sangat kecil. Jangan terburu-buru pergi. Seperti yang diharapkan, Hong Dali tidak mengizinkannya pergi. Kita bisa mengabaikan saat terakhir kali kau menabrak kami, namun, kali ini, kau harus melakukan sesuatu. Aku tidak butuh uangmu, aku hanya ingin kau menjawab beberapa pertanyaan. Tidak butuh uang Anda. Mendengar kalimat itu, mata lelaki tua itu langsung berbinar. Tentu, silakan bertanya. Tang Muxin adalah orang pertama yang bertanya, Pak tua, bagaimana Anda bisa menjaga penampilan Anda dengan baik? Bagaimana Anda bisa terlihat begitu muda padahal usia Anda sudah lebih dari 70 tahun? Tidak mengherankan jika orang-orang mengatakan bahwa pria dan wanita memiliki cara berpikir yang berbeda. Hong Dali dan Mu Zixiao berpikir bahwa lelaki tua ini jelas bukan orang biasa, dan identitasnya cukup misterius. Di sisi lain, hal pertama yang ingin diketahui Tang Muxin adalah bagaimana lelaki tua itu menjaga penampilannya. Rahasia hidup sehat terletak pada olahraga. Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Ketika saya tidak ada kegiatan, saya akan pergi ke taman untuk berolahraga dan berlatih tinju. Saya biasanya makan tepat waktu setiap hari dan minum 1 atau 2 gelas kecil alkohol setiap hari. Dengan pikiran yang bahagia, saya akan tetap muda. Jika memang begitu, aku akan mulai berolahraga setiap hari mulai sekarang. Mata Tang Muxin dipenuhi bintang. Dengan begitu, aku bisa tetap muda selamanya. Awalnya, Tang Muxin jarang lari pagi, tetapi dengan lelaki tua yang menjadi contoh nyata di depan matanya, dia tidak bisa menahan godaan. Bagaimanapun, kecantikan adalah sesuatu yang diinginkan setiap wanita. Siapa yang tidak ingin terlihat muda? Alih-alih mengagumi penampilan lelaki tua itu seperti Tang Muxin, Hong Dali justru penasaran dengan pekerjaan lelaki tua itu. Ia pun bertanya, Pak tua, apa pekerjaanmu, dan siapa namamu? Nama keluarga saya Wang, jawab lelaki tua itu. Tuan muda, Anda bisa memanggil saya si tua Wang, mengenai pekerjaan saya. Dia tertawa datar. Itu hanya pekerjaan kecil, tidak jauh di depan. Ada salon, saya membantu orang-orang tua di sana mencuci, memotong, dan mengeringkan rambut mereka. Cuci, potong, pukul Pak Tua Wang. Hong Dali tersenyum dan bertanya, tinju jenis apa yang kamu latih, apakah kuat?
Itu untuk bersantai, lanjut Pak Tua Wang, cuci, potong, tiup. Aku tidak tahu banyak, hanya Teji Kuan, Singi Kuan, Tongbei Kuan, Shaolin Kuan, Wudang Kuan, Singi Kuan, Heyang Kuan, tinju mabuk, tinju kalajengking besar, kalajengking kecil, dan lain-lain. Secara garis besar aku tahu cara melakukan semuanya. Petik 2. Setelah mendengar ini, bola mata Mu Zixiao hampir keluar. Keberuntungan Hong Dali benar-benar melawan langit. Seorang pria tua yang mengetuk kaca spionnya 2 kali ternyata adalah seorang ahli bela diri. Dari semua seni bela diri yang dikatakan lelaki tua itu, dia sendiri hampir tidak pernah berlatih Singi Kuan dan Baji Kuan. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang yang lainnya. Kakek Wang, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Mu Zixiao ingin memastikannya, atau dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Mengapa tidak kita bandingkan gerakannya? Mendengar ucapannya, mata Hong Dali dan Tang Muxin berbinar. Hong Dali, wah, Pak Tuamu, ternyata kamu juga bisa bela diri. Mu Zixiao berkata dengan nada sedih, jangan panggil aku Old Mu, aku merasa kau memanggilku Old Mother. 1. Mu dalam bahasa Mandarin memiliki pelafalan yang sama dengan ibu, panggil aku Old Xiao. Baiklah, Xiao tua. Hong Dali menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, Pak Tua Wang mulai panik. Aduh, tuan muda ini, orang tua ini benar-benar punya masalah yang mendesak, jika aku terlambat dan menunda yang lain, gajiku akan dipotong, selain itu, aku tidak berani melawanmu. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, Kakek Wang, mengapa tidak mengikutiku di masa depan, gaji 5.000 sebulan, termasuk makanan dan penginapan, bagaimana? Tang Muxin yang berada di samping, bertanya dengan tergesa-gesa, Dali, mengapa kamu mempekerjakannya sebelum kamu memastikan kemampuannya, bagaimana jika dia hanya menggertak? Jangan khawatir. Hong Dali tersenyum dan berkata, jika dia berbohong, Xiao tua pasti akan memukulinya sampai giginya jatuh ke lantai. Mu Zixiao menganggukkan kepalanya. Kakek Wang, bagaimana, Tuan Muda Dali sudah mengatakan, 1 bulan, 5.000, gaji ini tidak dianggap kecil, kan? Dia benar-benar ingin memastikan apakah lelaki tua itu adalah seorang ahli bela diri. Benarkah, 5.000 sebulan, termasuk penginapan dan makanan? Mendengar ini, mata Pak Tua Wang berbinar. Aku tidak banyak belajar, kau tidak berbohong padaku, kan? Asalkan apa yang kau katakan itu benar, aku pasti akan memberimu 5.000 sebulan. Hong Dali membenarkan. Bagaimana, berani, kalau berani, naik saja ke mobil. Saya akan melakukannya. Pak Tua Wang mengambil mobil aki itu. Jika saya bisa mendapatkan 5.000 sebulan, saya tidak membutuhkan mobil aki jelek ini lagi, remnya saja sudah tidak bagus. Saat dia berbicara dan hendak naik ke mobil, dia memikirkannya lagi dan merasa sedikit malu. Tentang itu, Tuan Muda, saya khawatir pakaian saya akan mengotori mobil Anda. Tidak perlu omong kosong seperti itu. Hong Dali membuka pintu mobil. Naiklah. Baiklah. Mendengar bahwa ia bisa mendapatkan gaji bulanan sebesar 5.000 dengan Tuan Muda ini, Pak Tua Wang menjadi berani. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Ia naik ke mobil dan tidak bisa berhenti mendesah. Iya, mobil ini benar-benar bagus, orang tua ini sudah hidup seumur hidup, tetapi mobil termahal yang pernah aku duduki adalah putian yang harganya lebih dari 100.000, namun, setelah membandingkannya dengan mobil Tuan Muda ini, ZZZ. Bagaimana dengan perbandingannya? Hong Dali tersenyum dan bertanya. Apakah perbedaannya sebesar itu? Besar, tentu saja, besar. Kakek Wang melanjutkan, lihat mobilmu, mobilmu sangat luas, dan bahkan memungkinkanku untuk meluruskan kakiku. Mobil itu juga dilengkapi dengan kulkas mini, lihat juga jok kulitnya. Ayah, mobilnya bagus sekali, mobil yang bagus. Setelah pulang, aku bisa memamerkannya kepada orang tua lainnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua orang suka mendengar pujian. Tang Muxin tersenyum dan berkata, Kakek Wang, keterampilanmu pasti bagus, kan? Tentu saja, lanjut si tua Wang, keahlianku dalam mencuci, memotong, meniup benar-benar yang terbaik. Hanya dalam waktu 5 menit, aku bisa menata seluruh potongan rambut. Kakek Wang. Mu Zixiao yang berdiri di samping tidak dapat menahan diri untuk berkata, dia bertanya tentang kemampuan bela dirimu, bukan kemampuan cuci, potong, tiupmu. Tentang itu, kata Pak Tua Wang. Aku telah mempraktikkannya sepanjang hidupku, itu seharusnya cukup bagus, di masa-masa awalku. Orang lain bahkan memanggilku Soaring Eagle Wang Daoming, itu sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu, bahkan jika aku mengatakannya, kau tidak akan mengerti. Hong Dali tidak tahu apakah Soaring Eagle benar-benar ada, tetapi setidaknya dia mengetahui bahwa lelaki tua itu bernama Wang Daoming. Bab 124-18 serangan telapak tangan untuk mengalahkan naga. Saat mobil tiba di perbatasan, semua orang turun. Mu Zixiao berdiri menghadap Master Wang yang ahli dalam cuci, potong, tiup. Mu Zixiao berpose dan berkata,
orang tua, aku benar-benar mengerahkan segenap kemampuanku dan tidak akan menahan diri. Belum terlambat untuk menyerah. Jangan sampai dirimu masuk rumah sakit karena pukulanku. Tuan Wang dengan santai mengendurkan lengan dan kakinya, lalu mengambil pipa dari sakunya. Ia merokok sambil berkata, jangan khawatir, bisakah aku benar-benar menunjukkan semua yang kumiliki, kau tidak akan membalas dendam. Kau pasti bercanda, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tepat setelah musik Xiao berbicara, dia berteriak keras, hati-hati. Teriakannya menggetarkan bumi. Bahkan Hong Dali, yang berdiri di samping, bisa merasakan tanah bergerak. Dia kemudian melihat musik Xiao mengepalkan tinjunya. Pukulannya cepat, mematikan, dan akurat. Lalu, kemudian dia melihat Tuan Wang, yang kurus kering seperti monyet, terbang ke langit menggunakan tinju musik Xiao, lalu berjongkok di bahu musik Xiao sambil merokok. Huf puf. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan tertawa. Anak muda, kamu agak terlalu lambat. Semua orang ternganga. Sebagai pengemudi Hong Dali yang berdedikasi, Wang Mingyu juga terlatih dalam seni bela diri. Melihat Master Wang memamerkan gerakannya, dia tidak bisa tidak memujinya. Hebat, ini adalah master yang hebat. Tang Muxin berbisik, Paman Wang, bisakah kamu mengalahkannya? Wang Mingyu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku bukan tandingannya. Tang Muxin menghela napas panjang. Keberuntungan Hong Dali sungguh luar biasa. Siapa sangka lelaki tua ini begitu terampil. Bahkan sopir sekaligus pengawal Wang Mingyu pun tidak sebanding dengannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa begitu seorang ahli menunjukkan keahliannya, semua orang akan dapat mengetahui apakah itu asli atau palsu. Melanjutkan pertarungan tidak ada gunanya. Mu Zixiao benar-benar yakin. Tuan, Anda benar-benar seorang ahli, saya yakin, benar-benar yakin. Tidak ada cara bagi Mu Zixiao untuk menyangkal. Jika Tuan Wang telah menunjukkan potensi penuhnya, dia dapat dengan mudah menamparnya beberapa kali. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan Mu Zixiao tidak punya alasan untuk melanjutkan pertarungan. Bagaimanapun, jelas bagi setiap orang yang hadir siapa yang memiliki tangan yang menang. Tuan Wang melompat dari bahu Mu Zixiao dengan mudah, tertawa saat dia berjalan menuju Hong Dali. Dia mengacak-acak rambutnya, sedikit malu. Tuan Muda Dali, apakah menurutmu aku punya kemampuan, apakah aku memenuhi syarat untuk menerima pekerjaan ini yang menawarkan gaji 5.000 yuan sebulan? Uang 5.000 yuan itu terus ada di pikirannya selama ini. Tanpa basa-basi, Hong Dali menaikkan gajinya 10 kali lipat. 50.000 sebulan. Matanya berbinar. Mulai sekarang, kau akan menjadi guru bela diri antek-antekku, kakek Wang, bagaimana menurutmu? Mu Zixiao tiba-tiba merasa cemas. Dia bergegas ke arah kakek Wang dan memeluk kakinya. Tuan, kau adalah tuanku, aku akan memberimu 100.000 sebulan, tolong ajari aku keterampilanmu. Patua Wang menepis kakinya tanpa menjawab. Anak muda, harusnya ada perintah untuk semuanya, kan aku sudah setuju dengan Tuan Muda Dali, kita harus menepati janji kita, Tuan Muda Dali, apakah kau serius memberiku 50.000 sebulan? Hong Dali tertawa sambil berkata, senjata emas murni 24 karat, apa keputusanmu? Kakek Wang langsung setuju. Aku akan melakukannya. Wajah Mu Zixiao dipenuhi air mata. Siapa yang mengira bahwa seorang lelaki tua yang ngebut dan menabrak kaca spion seseorang akan menjadi ahli bela diri? Dia tertinggal 1 langkah di belakang. Hong Dali merasa kasihan pada Mu Zixiao dan berkata, Xiao tua, apakah kamu sangat menyukai seni bela diri? Kamu sendiri tidak buruk, sudah berapa lama kamu berlatih? Mu Zixiao duduk di lantai dan mendesah. 10 tahun, kupikir kemampuanku bagus, dan aku percaya diri untuk melawan 5 atau 6 amatir, siapa sangka, bahkan jika kupikir aku yang terbaik, selalu ada seseorang yang lebih baik. Dia mulai kesal saat berbicara. Kakek Wang, mengapa kau berkeliling dan menghancurkan kaca spion orang tanpa alasan? Jika kau kekurangan uang, kau selalu bisa mencariku, dengan kemampuanmu, tidak akan menjadi masalah untuk membayarmu 100.000 atau lebih. Patua Wang mengeluarkan kantong rokoknya dan memukul kepala Mu Zixiao dengan suara pak. Kenapa kau berkata begitu, bocah? Mu Zixiao langsung menyesali perkataannya, tetapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa mendengarkan Patua Wang. Di masa dan era ini, belajar bela diri seharusnya hanya untuk memperkuat tubuh. Apa pentingnya jika kau sangat terampil atau kurang terampil? Kau tidak bisa memanfaatkannya. Kau tidak mungkin merampok seseorang dengan keterampilanmu, dan kau juga tidak bisa mendapatkan uang darinya. Lagi pula, kenapa kau belajar bela diri sejak awal? Apakah itu digunakan untuk memukul orang yang tidak kau sukai? Wajah Mu Zixiao menunjukkan ekspresi terluka. Bukan itu, aku menggunakannya untuk melindungi diriku sendiri. Patua Wang mendengus. Apa kau tidak malu mengatakan itu? Aku merasakan auramu saat masuk ke mobil, perasaan ingin berkelahi dengan seseorang karena terlalu banyak berlatih. Anak muda, di masa lalu,
orang-orang berlatih untuk melawan kejahatan dan membantu orang miskin. Sekarang, di masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, kau salah jika menganggap belajar bela diri adalah untuk menunjukkan kemampuanmu. Ia menoleh ke Hong Dali. Tuan Muda Dali, izinkan aku bertanya padamu, jika aku mengajarkan semua keterampilanku kepadamu, apakah kau bersedia mempelajarinya? Mendengar perkataan Pak Tua Wang, semua orang di sekitarnya memandang dengan rasa iri. Mungkin ini berlebihan, tetapi seseorang akan menjadi pahlawan zaman modern dengan mempelajari semua keahliannya. Hong Dali berkata dengan tegas tanpa berpikir dua kali, aku tidak mempelajari hal-hal ini, aku ingin menjadi anak yang hilang, bertarung dan membunuh tidak cocok untukku. Semua orang di sekitar menghela nafas. Mu Zixiao bahkan lebih tertekan. Apa yang diberikan kepada Hong Dali dengan mudah adalah sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan. Inilah perbedaan besar di antara mereka. Pak Tua Wang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sudah kuduga, itu sebabnya aku bersedia mengikutimu. Tentu saja, gaji adalah salah satu faktornya, hehe. Dia menghisap rokoknya dua kali lagi sambil berbicara. Setelah mengatakan itu, aku jadi mengerti bahwa seni bela diri dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan menjaga kesehatan, tapi sama sekali tidak ada gunanya menggunakannya sebagai senjata. Sambil berbicara, Pak Tua Wang berjalan ke pohon di dekatnya. Dia menggambar setengah lingkaran dengan tangan kirinya dan mendorong dengan keras. Pohon itu langsung terbelah menjadi dua dengan suara kecil. Dia berkata, aku bisa menggunakan lebih banyak kekuatan, namun, selain seseorang dengan kepribadian Tuan Muda Dali, tidak mungkin aku bisa memberikan keahlianku kepada orang lain. Jika mereka mengambil satu langkah yang salah di sepanjang jalan, mereka bisa membunuh orang lain tanpa berkedip. Dia mengungkapkan kesedihan karena tahu tidak akan ada orang yang bisa diajari keahliannya. Tidak heran dia begitu tertekan. Dalam masyarakat modern, pertengkaran satu sama lain adalah hal yang tidak dapat dihindari. Anak-anak muda begitu gegabah dan ceroboh, pertengkaran itu mudah berujung pada perkelahian. Siapa yang tahan? Saat dia merasa kesepian, Hong Dali tertegun dan berkata, sial, 18 serangan telapak tangan untuk mengalahkan naga, apakah kamu Hong Qigong? Bab 125. Penggemar berat. Perkataan Hong Dali mengejutkan semua orang. Apa itu 18 serangan telapak tangan untuk mengalahkan naga, dan siapa Hong Qigong? Pak Tua Wang segera menjelaskan, orang tua, namaku Wang Daoming, bukan Hong Qigong. Ia mengusap dagunya dan melanjutkan bicaranya, namun sebenarnya tidak ada nama untuk jurus ini. Ketika guruku memberikan keahlian ini kepadaku, ia menyebutnya, tangan berat, hanya ada 8 jurus secara keseluruhan. Jika jurus ini digunakan pada seseorang, semua tulangnya pasti akan patah, itu jurus yang kuat, namun, aku tidak sering menggunakannya. Namun Tuan Muda, 18 serangan telapak tangan terdengar kuat, sayang sekali jumlah jurusnya tidak sesuai. Bagaimana kalau kita menyebutnya, serangan mengalahkan naga, bukankah itu terdengar bagus? Saat dia berkata demikian, Mu Zixiao dengan tegas menerkamnya dan memeluk kakinya lagi. Guru, tolong, terimalah aku sebagai muridmu. Kerumunan itu berpikir dalam hati, tidak peduli apa, dia juga seorang tuan muda dari keluarga berpengaruh seperti tuan muda. Dia benar-benar bisa membuang harga dirinya demi mempelajari seni bela diri. Kakek Wang segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan memberikan keahlianku dengan mudah, kecuali jika Tuan Muda Dali yang ingin belajar. Kau terlalu pemarah, aku tidak ingin mengajarimu karena takut kau akan membunuh seseorang secara tidak sengaja, aku tidak bisa memikul tanggung jawab seperti itu. Mu Zixiao bergegas ke arah Hong Dali, melingkarkan tangannya di bahunya, dan mulai menjilatinya. Tidak, itu pasti tidak akan terjadi, meskipun kita bukan saudara kandung, kita lebih dekat dari saudara kandung, tidak ada bedanya untuk memberikan keterampilanmu padanya atau padaku. Dia mengedipkan mata pada Dali setelah berbicara. Dali, benarkah begitu? Hong Dali mendengus dan berkata, oh pokoknya, aku tidak peduli, kenapa kau tidak mengajarinya saja, kakek Wang, aku tidak bisa mempelajarinya, sayang sekali jika keterampilan itu hilang. Pak Tua Wang ragu-ragu. Apa yang dikatakan Hong Dali memang masuk akal. Keterampilan itu akan hilang jika aku membawanya ke dalam peti mati bersamaku. Dia menganggukkan kepalanya. Ini, baiklah, karena Tuan Muda berkata begitu, kurasa aku bisa memberikan keterampilanku kepadamu, tapi dengarkan baik-baik. Aku harus menjelaskan ini kepadamu terlebih dahulu. Mendengar bahwa kakek Wang telah setuju, Mu Zixiao menangis, menganggukkan kepalanya dengan marah. Ya, silakan. Si tua Wang memulai. Pertama, setelah kau mempelajari kemampuanku, kau tidak boleh menggunakannya untuk berkelahi, kau boleh menggunakannya untuk membela diri, atau untuk melatih tubuhmu. Jika aku mendengar kau menggunakan kemampuanku untuk melukai atau membunuh seseorang, aku akan mematahkan tangan dan kakimu meskipun itu akan membunuhku. Mu Zixiao segera menganggukkan kepalanya. Ya, tidak masalah, aku berjanji akan bersikap lebih lembut, aku pasti tidak akan membuat masalah untukmu. Kakek Wang melanjutkan, kedua,
Aku tidak yakin apakah hubunganmu dengan Tuan Muda Dali benar-benar baik, namun, karena aku sekarang di bawah Tuan Muda Dali, kau harus bersikap baik kepada Tuan Muda Dali, terlepas dari apakah itu hanya memberinya teh dan air, atau jika dia dalam bahaya, kau harus membantunya. Kesetiaan adalah yang terpenting bagi orang yang belajar seni bela diri, apakah itu tidak apa-apa? Ini. Mu Zixiao memikirkan latar belakang keluarganya. Sulit untuk mengatakan bagaimana hubungan antara keluarga Hong dan keluarganya sendiri nantinya. Karena itu, dia sedikit ragu. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, dia tidak terlalu terlibat dalam bisnis keluarga. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi Hong Dali. Memikirkan hal itu, dia langsung setuju. Oke, tidak masalah, aku mungkin tidak bisa banyak bicara tentang hal-hal lain, tetapi aku seharusnya bisa membuat keputusan sendiri. Aku setuju dengan istilah ini. Semester berikutnya adalah yang terakhir. Kakek Wang berkata, ketiga, sebagai orang yang berlatih bela diri, kita harus mampu menahan kesulitan dan bertahan dalam periode waktu yang lama dalam menjaga diri. Mampu bertahan dalam latihan bertahun-tahun sebenarnya adalah salah satu syarat yang paling sederhana, sulit bagi orang normal, namun, saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki bakat dan tubuh yang bagus, semester ini seharusnya mudah bagi Anda. Mendengar apa yang dikatakannya, Hong Dali mengusap hidungnya. Sebelumnya dia dengan santai berkomentar bahwa Mu Zixiao sangat berbakat dan memiliki struktur tulang yang bagus. Dia tidak menyangka itu benar. Tang Muxin menarik Hong Dali diam-diam, berbisik, Dali, bukankah kamu sudah menyadari bahwa Mu Zixiao cocok untuk berlatih seni bela diri? Aku ingat kamu mengatakan itu saat pertama kali bertemu dengannya. Hong Dali mengangkat bahunya dengan enggan. Aku hanya mengatakannya untuk bersenang-senang. Tang Muxin. Mu Zixiao terdengar berkata, tidak masalah, itu bukan masalah bagiku. Aku suka berlatih bela diri sejak usia muda, aku bisa berlatih di musim dingin terdingin dan musim panas terpanas. Patua Wang memiliki gaya yang ahli. Kalau begitu kau bisa memanggilku Tuan. Mendengar kata guru dari kakek Wang, Mu Zixiao langsung berlutut dan bersujud 3 kali. Murid Mu Zixiao memberi hormat kepada guru. Kakek Wang tersenyum dan membantu Mu Zixiao berdiri. Bangunlah, di masa depan, kamu tidak boleh menyalahgunakan keterampilanmu setelah mempelajarinya dariku. Apakah kamu mendengarku? Jangan membuat masalah. Mu Zixiao mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan menunjukkannya. Ya, saya mengerti, ini adalah tanda terima kasih kecil, terimalah jika Anda tidak keberatan. Tanda terima kasih dari muridnya harus diterima. Kakek Wang menerimanya dengan ramah dan bertanya dengan lembut, berapa banyak isinya. Pada saat itu, tatapannya tampak menyedihkan dan meraba bungkusan itu dengan jari-jarinya. Mu Zixiao menjawab dengan lembut, 1 juta, Tuan, gunakan ini dulu, kata sandinya adalah 888.888, kalau masih kurang, aku akan memberimu lebih banyak nanti. Kakek Wang terkejut. Batuk-batuk. Karena dia telah memutuskan untuk mengikuti Hong Dali, dia harus lebih berpikiran terbuka. Dia memastikan untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri dan mengangguk. Kalau begitu aku akan menerimanya. Sekarang setelah semuanya beres, Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju, menepuk bahu Mu Zixiao dengan agresif. Old Xiao, kita sekarang satu keluarga. Bisa mendapatkan seorang guru yang sangat terampil, Mu Zixiao sangat gembira. Itu, haha. Tidak peduli bagaimana dia memandang Hong Dali, dia tampak menyenangkan di matanya. Dia tidak hanya beruntung, siapapun yang mengikutinya juga beruntung. Keterampilan guru Wang jelas bukan hal yang kecil. Mu Zixiao gembira, tetapi kusir Wang tua menyaksikan kejadian ini dengan keringat di punggungnya. Tuan Muda Dali bahkan tidak tahu rencana pria itu, tetapi dengan mudah mendapatkan pengikut setia yang latar belakangnya hampir sama dengan keluarganya sendiri. Melihat obsesinya dengan seni bela diri, dan bahwa ia belajar seni bela diri dari kakek Wang, itu agak menguntungkan baginya. Setidaknya, ia menyadari karakter Mu Zixiao. Sejak Mu Zixiao muncul di hadapan Hong Dali, keluarga Hong telah melakukan beberapa pemeriksaan. Mu Zixiao jahat tetapi tidak peduli dengan hal-hal kecil. Tetapi satu hal yang ia yakini adalah bahwa ia tidak pernah menarik kembali kata-katanya sendiri. Bab 126. Siapkan tonik jantung aksi cepat. Sebagai sopir Hong Dali yang berdedikasi, Wang Mingyu tentu saja harus melaporkan masalah penting tersebut kepada atasannya. Sementara yang lain sibuk, ia segera minggir dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Panggilan itu segera tersambung, dan suara rendah Hong Wei Guo terdengar. Dia berkata, Pak Tua Wang, apa yang terjadi? Wang Mingyu melirik Hong Dali sambil tertawa. Ia menelan ludah dan berkata, Tuan Tua, saya rasa Tuan Muda Dali telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Apakah Anda masih ingat orang tua yang menjatuhkan kaca spion kita beberapa waktu lalu? Karena pria itu telah merusak kaca spion salah satu mobil keluarganya, Hong Wei Guo tentu saja melakukan pemeriksaan terhadap pria itu untuk memastikan bahwa dia bukan ancaman.
Pria tua, yang bernama Wang Daming, dia tampak seperti penata rambut biasa. Laporan itu menyebutkan bahwa dia berlatih bela diri setiap pagi. Bagaimana dengan dia? Wang Mingyu bergumam, orang tua itu menjatuhkan kaca spion kita lagi hari ini. Hong Wei-guo bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Dali tidak menuntut ganti rugi atas kecelakaan terakhir, dan dia menjatuhkan cermin itu lagi. Wang Mingyu berkata, Tuan tua, uang bukan masalah sekarang, yang penting, ternyata orang tua itu ahli dalam seni bela diri. Hong Wei-guo jelas terkejut. Batuk-batuk-batuk. Dia bertanya, benarkah orang tua itu ahli dalam seni bela diri, bukankah dia berusia 60-an? Wang Mingyu berkata, bukan 60. Usianya sebenarnya 73 tahun. Selain itu, kemampuannya. Wang Mingyu merasa kalah. Katakan saja jika aku bertarung dengannya, aku tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 kali. Setelah jeda yang lama, tanggapan terkejut Hong Wei-guo datang melalui telepon. Maksudmu orang tua yang menabrak kaca spion Dali ini terlihat 20 tahun lebih muda dari usianya yang sebenarnya, dan kau tidak sebanding dengannya. Tidak heran Hong Wei-guo terkejut. Wang Mingyu telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun, menjaga keselamatan Hong Dali. Kemampuannya jelas memiliki standar tertentu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Wang Mingyu lebih dari mampu melawan 4 atau 5 penyerang bersenjata. Dan dia benar-benar mengatakan kalau dia mungkin tidak akan sanggup bertahan dalam 10 kali pertukaran kata dengan lelaki tua itu. Wang Mingyu tidak punya pilihan selain mengakuinya. Itu benar, semua kekuatan yang ada akan berlutut di hadapan keberuntungan Tuan Muda Dali yang tak terkalahkan. Salah satu dari mereka yang berlutut adalah Mu Zixiao, Tuan Muda dari keluargamu. Hong Wei-guo berkata pelan, Mu Zixiao, dia orang yang hebat, dia sekelas dengan Liu Mingxin, bagaimana dengan dia? Wang Mingyu berkata dengan tidak sabar, Mu Zixiao adalah seorang maniak bela diri, dan kakek Wang mengangkatnya sebagai murid, Hong Dali mengangkat kakek Wang sebagai bawahannya. Dalam hal ini, Mu Zixiao adalah murid salah satu anak buah Tuan Muda Dali. Ini membuat kedudukannya semakin rendah dalam hierarki. Kakek Wang secara khusus mengatakan bahwa Mu Zixiao harus mengikuti Tuan Muda Dali dan memastikan untuk melindungi Tuan Muda Dali dari bahaya apapun. Dia sekarang secara efektif menjadi pengawal baru Tuan Muda Dali. Wang Mingyu menekankan. Menurut standar Tuan Muda Dali, Mu Zixiao dianggap sebagai salah satu anteknya. Hong Wei-guo merasa kewalahan dengan banyaknya informasi yang diberikan kepadanya. Ya Tuhan, seorang penata rambut tua yang terus-menerus menabrak kaca spion ternyata juga seorang ahli bela diri, Tuan Muda dari keluargamu, yang datang ke Tianjing karena alasan yang tidak diketahui menjadi salah satu antek Dali. Mingyu, tolong siapkan obat penenang jantung yang bekerja cepat malam ini, kalau terus begini, aku takut aku akan terkena serangan jantung. Setelah hening sejenak, Wang Mingyu mengangguk dengan penuh semangat. Oke. Tepat saat Wang Mingyu mengakhiri panggilan teleponnya, Hong Dali melambaikan tangannya. Paman Wang, apakah Anda sudah selesai menelepon? Kita harus bersiap untuk pergi. Wang Mingyu menyimpan ponselnya dan bergegas kembali. Tuan Muda, apakah kita akan bertemu dengan tim produksi sekarang? Hong Dali tertawa dan menjentikkan jarinya. Ya, ayo kita pergi dan lihat bagaimana proses syuting filmnya. Tuan Muda keluargamu, Mu Zixiao, dengan rendah hati bergerak untuk membuka jalan. Dali, kumohon. Diikuti oleh Tuan, kumohon. Hong Dali melangkah masuk ke dalam mobil bersama Tang Muxin. Untunglah malaikat terbang itu luas. Kakek Wang dan Mu Zixiao, serta 9 anteknya, semuanya naik dan berangkat. Jaraknya cukup dekat dari lokasi tim produksi. Dalam hitungan menit, Hong Dali bisa melihat Ding Chengzi berdiri di pinggir jalan. Saat Dali membuka pintu dan turun, dia berkata, teman, kamu sibuk sekali. Melihat dewa keberuntungannya turun dari mobil, Ding Chengzi berlari menghampiri. Ayo, Tuan Muda Dali, akhirnya Anda datang juga, saya khawatir Anda tidak akan datang hari ini, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam, silakan lewat sini, tim produksi ada di depan, sekarang waktunya istirahat. Hong Dali sangat puas dengan sikapnya. Beri dia tip, 5.000. Salah satu antek mengeluarkan setumpuk uang dari tas dan menghitungnya. Ini dari Tuan Muda. Ding Chengzi menyeringai lebar. Terima kasih, Tuan Muda, jarang sekali bertemu bos yang murah hati seperti itu. Rombongan itu pun berangkat. Sambil berjalan, Ding Chengzi bercerita kepada Hong Dali tentang alur cerita film tersebut. Meskipun ia adalah direktur musik, ia adalah salah satu anggota inti tim produksi. Oleh karena itu, ia sangat mengenal keseluruhan film. Film yang mereka rekam awalnya berjudul Wind Pursuer. Sejak itu namanya diubah menjadi The Gale Flash. Menggambarkan seorang pria yang menjadi master kungfu hebat, alur ceritanya hambar. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang keluarganya dibunuh dan kemudian belajar beberapa keterampilan dari seorang master, lalu mengejar musuh-musuhnya untuk membalas dendam. Hong Dali hampir tertidur saat mendengarkannya. Tokoh utama dalam cerita tersebut bernama Long Xiangtian.
Hong Dali hampir tersedak saat mendengar nama tersebut. Ia tidak ingin menyebutkannya saat konser Lin Yanwei, tetapi saat mendengarnya sekarang, ia merasa film tersebut sangat norak. Long Xiantian tidak jauh berbeda dari Long Aotian. Hong Dali berkata dengan tegas, ganti nama tokoh utamanya. Kalau tidak diganti, aku akan pergi sekarang. Dia adalah dewa keberuntungan yang sebenarnya. Ding Chengzi menjawab dengan tegas, nama tokoh utama. Tidak masalah. Apa yang ada dalam pikiran Tuan Muda? Hong Dali menjawab, tunggu, biarkan aku melihat naskahnya setelah kita sampai di sana. Oke. Sedikit lebih jauh, mereka melihat lokasi syuting di lingkaran luar Gunung Tianjing. Lokasi syuting tidak terlalu besar, mungkin sekitar beberapa ratus meter persegi. Ada rel kereta, kamera, berbagai lampu, dan peralatan audio. Bahkan ada berbagai aktor berpakaian zaman dulu berdiri di samping. Ding Chengzi berkata, kami di sini. Hong Dali menatap para aktor dan bertanya, bukankah ini film fiksi ilmiah? Mengapa mereka semua mengenakan pakaian zaman dulu? Bab 127. Apakah rencana ini bisa dilihat orang lain? Film fiksi ilmiah. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Dali, Ding Chengzi berkata dengan aneh, film kami selalu menjadi film seni bela diri, apakah kamu tidak melihat klip promo yang kami berikan kepadamu? Kupikir itu adalah drama tentang transmigrasi. Siapa yang mengira kau akan memberi nama film seni bela diri kuno, Pengejar Angin? Hong Dali berkata dengan panik, kupikir itu adalah orang istimewa yang dapat mengendalikan angin. Itulah sebabnya aku bilang ingin mengganti nama menjadi The Gale Flash. Ini, apa yang harus kulakukan? Ding Chengzi juga tertekan. Lalu apa yang harus kita beri nama? Di mana direkturmu? Hong berkata dengan marah, minta dia untuk menemuiku. Mereka makan dan hidup dari Tuan Muda, oleh karena itu, mereka harus melakukan apapun yang dimintanya. Ding Chengzi berteriak kepada seorang pria berjanggut yang pakaiannya memiliki banyak kantong. Direktur, Tuan Muda Dali ada di sini dan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setelah berkata demikian, dia buru-buru memperkenalkan. Ini adalah direktur kami, Lin Hao, Direktur Lin. Ahahaha. Setelah mendengar bahwa Hong Dali telah tiba, Lin Hao, yang sedang memberi kuliah kepada seorang aktor, berlari menghampiri. Ketika dia melihat Hong Dali, dia langsung meraih tangan Hong Dali dan terus menjabatnya. Oh, Tuan Muda, saya benar-benar ingin sekali bertemu dengan Anda, saya sudah lama mendengar nama Anda, dan akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Anda hari ini adalah suatu kehormatan yang sesungguhnya. Petik 2. Hong Dali, tanganku mati rasa. Oh, maaf. Lin Hao buru-buru melepaskan tangannya, malu. Aku terlalu bersemangat, hehe. Dia berteriak ke arah lokasi syuting, Tuan Muda ada di sini, semuanya, istirahatlah, kalian berdua, bawa beberapa bangku dan payung ke sini. Mu Zixiao teringat kata-kata gurunya dan bergegas keluar serta mencabut pelindung matahari itu. Dia berlari kembali ke sisi Hong Dali dan berdiri seperti pilar besi, sikapnya penuh perhatian dan ketulusan. 9 antek di sampingnya melihat ini dan menarik napas dalam-dalam. Dia sedang bertarung dengan mereka untuk mendapatkan pekerjaan mereka. Saat itu, beberapa aktor sudah pindah dari beberapa bangku. Setelah Hong Dali menarik Tang Muxin untuk duduk bersamanya, Lin Hao mengeluarkan beberapa camilan dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, camilan ini dibawa pulang dari mana-mana sesuai permintaan saya. Silakan cicipi. Hong Dali adalah dewa kekayaan yang sejati, dia bisa dengan mudah mengeluarkan jutaan yuan hanya dengan sepatah kata. Sebagai seorang sutradara, Lin Hao tentu saja mengerti apa yang harus dilakukan. Hadiah, kata Hong Dali. 5.000. Si antek berjalan maju dan lagi. PA, menghitung uang. Hadiah Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Lin Hao tersenyum hingga matanya terpejam dan menyimpan uang itu, lalu dengan patuh bertanya, apa perintah Tuan Muda untukku? Yah, tidak banyak, hanya saja film ini tidak sesuai dengan judulnya. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, lewat sini, syuting adegan, aku akan lihat apakah ada yang bisa diubah. Baiklah. Lin Hao mengambil naskah dan memperkenalkan alur cerita hari ini. Hari ini kita syuting adegan di luar ruangan, tokoh utamanya melarikan diri, pingsan di hutan ini, dan di tengah jalan, dia akan diselamatkan oleh seorang pahlawan wanita, jadi, masuk akal jika mereka saling jatuh cinta. Alur cerita yang kuno sekali. Hong Dali menggerakkan bibirnya dan bergumam, pantas saja penjualan tiketnya tidak bisa naik. Karena dewa kekayaan yang berbicara, seluruh kru tentu saja tidak berani mengabaikan, jadi mereka mulai menembak. Hutan ini tumbuh alami, sunyi dan tenang, dan sesekali terdengar teriakan binatang buas. Dan dari waktu ke waktu, terdengar auman serigala liar, menyebabkan suasana tampak kosong namun berbahaya. Saat kamera bergerak perlahan di lintasan,
mengambil gambar lingkungan sekitar, seorang pria yang dahinya dipenuhi keringat memegang papan tulis, yang berfungsi untuk membuat cahaya lebih tidak efisien saat pembiasan sehingga gambar tidak menghasilkan aberasi kromatik. Setelah beberapa saat, sang tokoh utama, yang mengenakan kostum zaman kuno, terhuyung-huyung keluar ke dalam gambar, terengah-engah. Dengan pakaiannya yang berlumuran darah, ia tampak sangat gelisah saat ia berlari dan menutupi sebagian tubuhnya dengan tangannya. Itu pasti tempat di plot di mana ia terluka. Aktor tersebut cukup tampan, tetapi wajahnya yang tampan itu dipoles dengan sangat hati-hati. Ditambah dengan rambutnya yang acak-acakan, ia tampak tertekan dan murung. Hal ini jelas dilakukannya untuk menyenangkan penonton wanita, bagaimanapun juga, wanita pada dasarnya sangat sentimental dan mudah tersulut emosi untuk melindungi yang lemah. Pada saat ini, sutradara Lin Hao berbisik, namanya Shen Guanghe, sebelumnya, dalam beberapa drama TV, ia berperan sebagai adik laki-laki dari para pahlawan wanita, atau teman dekat sang tokoh utama, dan sebagainya. Saya rasa ia memiliki wajah seperti itu, yang sangat cocok untuk film ini, jadi, saya memintanya untuk menjadi tokoh utama. Begitu ya, dia lumayan. Hong Dali memiringkan kakinya dan duduk di bangku. Sambil menyentuh dagunya, dia berkata, penampilannya lumayan. Setelah berkata demikian, Hong Dali menoleh dan menatap Mu Zixiao yang berdiri sambil memegang payung. Old Xiao, menurutku kamu jauh lebih tampan daripada anak ini. Mu Zixiao tersenyum dan berkata, tidak juga, tidak juga. Lin Hao juga dengan hati-hati menatap Mu Zixiao dan mengangguk. Dia memang jauh lebih tampan daripada Shen Guanghe, tetapi dia tidak cocok dengan karakter protagonisnya, sayang sekali, sayang sekali. Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya, tidak lupa mengambil salah satu camilan di atas meja. Pada saat ini, Shen Guanghe berlari beberapa langkah lagi, lalu jatuh ke tanah dan berguling menjadi bola. Seorang pria berkepang di sampingnya berteriak, oke, Bao Feng, giliranmu selanjutnya, maju. Petik 2. Hong Dali terdiam. Pemeran utama wanita itu bernama Bao Feng. Benar saja, seorang wanita dengan semangat kepahlawanan berlari dari kejauhan, melihat seorang pria tergeletak di tanah, dan tiba-tiba berteriak, ah. Kemudian, dia bergegas maju untuk menolongnya, tidak lupa berteriak, apa yang terjadi padamu, bangun, bangun. Dia mengguncangnya beberapa saat, lalu Shen Guanghe perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, terima kasih, Nona, dan kemudian pingsan. Lin Hao berteriak, baiklah, itu saja, berhenti. Petik 2. Hong tertegun. Akhirnya, dia menoleh untuk melihat Lin Hao. Ini yang kamu rekam seharga 15 juta. Hah? Setelah mendengarkan kata-kata Hong, Lin Hao menyeka keringat dingin di kepalanya dan bertanya dengan hati-hati, tidak apa-apa. Tidak hanya tidak baik. Hong Dali memukul meja dengan marah. Apa kau pikir kau membodohi anak-anak? Apa cerita ini untuk dilihat orang? Apa ini sesuatu yang tiba-tiba kau pikirkan dan memutuskan untuk mulai merekamnya begitu saja? Lin Hao adalah seorang sutradara besar yang terkenal. Setelah mendengarkan kata-kata Hong Dali, dia merasa sangat tidak puas. Dia berpikir dalam benaknya, jika kamu tidak punya uang, apakah kamu pikir kamu bisa lebih baik dariku dalam pembuatan film? Tentu saja, dia berpikir begitu dalam hatinya, tetapi tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Lin Hao bertanya dengan hati-hati, lalu, menurut Tuan Muda, bagaimana kita harus mengubah alur ceritanya? Hong Dali berkata, pria itu berlari ke sini, pingsan boleh saja, tetapi apakah wanita itu jatuh dari langit? Dia kebetulan bertemu dengan tokoh utama begitu saja, pria itu setidaknya harus berjuang sebentar, bertemu rubah kecil dan sejenisnya, mengikutinya dan menemukan sebuah gua, lalu di sana, menemukan patung peri, meninggalkan gua, dan kebetulan melihat peri mandi di danau atau semacamnya, benar. Bab 128. Bersujud 1000 kali. Hong Dali mengucapkan kata-kata ini dengan cepat, air liurnya benar-benar berceceran di mana-mana, membasahi kepala dan wajah Lin Hao. Namun, Lin Hao sama sekali tidak peduli tentang ini, menyeka wajahnya seperti sedang mencucinya. Dengan sepasang mata seperti kacang yang bersinar terang, dia dengan keras bertepuk tangan dan berkata, ya. Mengapa aku tidak memikirkan plot yang menyiksa seperti itu? Kali ini, dia benar-benar terkesan oleh Hong Dali. Tuan Muda luar biasa. Tuan Muda, mengapa Anda tidak melihat dan melihat apakah ada hal lain yang ingin Anda ubah? Pada saat ini, ekspresinya sangat rendah hati, hanya berpikir untuk berlutut dan berdoa kepadanya. Dia terus berteriak dalam benaknya, ini memang Tuan Muda yang bisa memfilmkan sesuatu seperti unexpectedly. Dia memang istimewa. Di sampingnya, Tang Muxin menyeringai dan menjabat siku Hong Dali. Dali, kamu hebat sekali bisa memikirkan hal seperti ini, hehe. Masuk ke dalam gua dan bertemu patung peri, menimbulkan rasa kagum di hatinya, lalu keluar dan melihat peri sedang mandi dan ketahuan, keduanya kemudian menjadi pasangan yang suka bertengkar tetapi penuh kasih, ini memang jauh lebih baik daripada alur cerita aslinya. Hong Dali berkata,
beginilah seharusnya sebuah film, ditambah satu hal lagi, ada sajadah di depan patung peri, pemeran utama pria harus bersujud 1000 kali, lalu, ada buku petunjuk rahasia tentang seni ilahi di sajadah itu, yang disebut, Seni Ilahi 9 Matahari. Setelah mengatakan ini, Hong Dali tersenyum dan berkata dalam hatinya, ini adalah alur cerita dalam Demigods and Semi-Devils karya Jin Yong dari kehidupanku sebelumnya. Aku tidak bisa melafalkan buku itu, dan alur ceritanya tidak dapat diingat dengan jelas, tetapi mengingat beberapa skenario klasik dan mengubahnya sedikit masih tidak masalah. Dengan sedikit modifikasi alur cerita, kualitas keseluruhan film langsung membaik. Sekarang, Lin Hao meminta izin untuk pergi mengatur agar staf mengubah naskah. Namun, dia baru saja merentangkan satu kakinya ketika dia memikirkan sesuatu. Itu, Tuan Muda, bisakah patung itu dibuat dari batu, atau kita gunakan saja 3D, kalau tidak, jika Anda menggunakan batu giok, ini, biayanya agak terlalu tinggi, Anda lihat, patung seperti itu, jika kita menggunakan yang asli, harganya setidaknya 300.000 atau lebih, cukup untuk membeli beberapa mobil. Hong Dali hampir ingin menendangnya. Bagaimana batu itu bisa mencerminkan kualitas film? Untuk mencerminkan kualitas film. Untuk mencerminkan keindahan karakter. Yang terpenting adalah, bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya. Dia menamparkan meja dengan keras dan berkata, gunakan yang asli, kamu pasti harus menggunakan yang asli, jenis yang memiliki berbagai macam warna, minta seseorang untuk memahatnya agar terlihat lebih bagus, tampak indah, aku akan mengganti uang yang kamu keluarkan untuk patung itu. Ya, Tuan Muda benar-benar seorang master. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, karena dia akan diganti rugi, maka dia harus melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Hong Dali. Lin Hao segera berlari untuk menjelaskan perubahan cerita kepada para aktor, tetapi ceritanya tidak dapat diambil segera. Butuh beberapa hari untuk membangun patung itu, dan ini karena hanya sebagian kecil dari wajah patung yang akan ditampilkan saat syuting. Oleh karena itu, patung itu tidak perlu dipahat terlalu hati-hati. Masalah lainnya adalah bagaimana mendapatkan rubah atau kelinci, mereka tidak mudah dilatih. Mereka harus memikirkan cara yang aman untuk menyelesaikannya. Jika tidak, syuting akan mengungkap adegan. Setelah menyelesaikan pengaturan, Lin Hao berlari kembali dan, sambil menuangkan secangkir teh, dia berkata, Tuan Muda, ide Anda benar-benar bagus, tanpa diduga, Anda memiliki, tinju Dewa 9 Matahari, di dalamnya, Seni Dewa 9 Matahari, yang baru saja Anda sebutkan, apakah itu buku petunjuk dalam tinju Dewa 9 Matahari, ini, oh, dengan cara ini, film ini akan menjadi hit besar. Saat dia mengatakan ini, ibu jarinya terangkat tinggi. Cerdas, benar-benar brilian, jarang sekali Anda datang ke sini. Mengapa Anda tidak menonton adegan lain? Baiklah. Hong Dali memikirkannya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Apakah ini adegan perkelahian? Aku suka menonton adegan perkelahian. Tentu saja. Ini akan menjadi adegan perkelahian. Aku akan meminta Shen Guanghe untuk berganti pakaian sekarang. Sekarang setelah dia yakin akan bakat Hong Dali, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin. Dia langsung berteriak, Shen kecil, ganti pakaian dan bersiap untuk syuting berikutnya. Tuan Muda Dali berkata bahwa dia ingin menonton adegan perkelahian. Oke. Shen Guang, yang sudah berkeringat, gembira dan mengakuinya. Seperti embusan angin, dia berlari untuk merias wajahnya. Tidak heran dia begitu bersemangat. Tingkat tontonan film ini dijamin akan meningkat pesat setelah Tuan Muda Dali mengubah alur ceritanya. Oleh karena itu, keuntungan yang akan dia terima juga akan meningkat pesat. Jika dia tidak bersikap tekun sekarang, kapan lagi waktu yang tepat? Lin Hao mulai bercerita kepada Hong Dali tentang kisah adegan pertarungan ini. Dalam adegan pertarungan ini, musuh telah mengejar dan kemudian bertemu dengan pemeran utama pria dan mulai bertarung. Setelah bertarung beberapa saat, pemeran utama wanita juga ikut bertarung. Itu hanya adegan perkelahian, sederhana dan lugas, tidak banyak yang perlu dijelaskan. Lin Hao menjelaskannya hanya dalam beberapa kalimat, dan Hong Dali sudah memahami sebagian besarnya. Ketika Shen Guanghe sudah berganti pakaian yang agak bersih, syuting pun dilanjutkan. Desainnya masih sama seperti aslinya, tetapi tidak ada darah. Dari sudut pandang ini, kru ini masih sangat teliti. Lagi pula, di hutan lebat ini, akan aneh jika ia berhasil berganti pakaian baru. Hong Dali memberikan pujian yang tinggi untuk itu dan memberi hadiah 1000 yuan kepada setiap orang. Tokoh utama pria keluar dan berlatih bela diri di hutan, yaitu, Seni Ilahi 9 Matahari, yang ditambahkan oleh Hong Dali. Pada saat ini, penjahat besar muncul, itu adalah karakter minor yang tampak sangat menyimpang. Berpenampilan sangat jelek, dia memegang pisau panjang di tangannya saat dia berlari mengejar. Hong Dali langsung pingsan di tempat dan membanting meja. Apakah kamu kekurangan aktor? Setidaknya cari seseorang yang bisa dilihat. Meskipun dia bukan pria yang sangat tampan,
tetapi tokoh utamanya tidak boleh menjadi seseorang yang berpenampilan jelek, oke? Hah? Lin Hao terkejut. Kenapa kita harus mencari aktor tampan untuk memerankan penjahat? Saat ini adegan perkelahian sudah mulai, kamu pukul aku tendang kamu, kamu potong aku pakai pisau, aku hantam kamu pakai tongkat. Mata Hong hampir melotot. Ini adegan pertarungan. Lin Hao bingung dan berkata, ya, ini gerakan lambat, saat semakin cepat, tambahkan beberapa efek cahaya dan bayangan, dan kubur bom di sekitarnya, saat efek akhirnya keluar, itu meledak, sangat mengesankan. Seolah ingin membuktikan kata-katanya, dia secara khusus mengeluarkan ponselnya dan menemukan produksi adegan perkelahian untuk dilihat Hong Hong. Tuan muda, lihat ini, bagaimana dengan ini? Hong Dali melihatnya, kau tidak mengatakannya, itu benar-benar tampak sedikit menarik. Namun, tepat saat Lin Hao merasa bangga, Mo Zixiao, yang berada di samping mereka, berkata, ini juga bisa disebut kungfu. Bukankah ini semua dilakukan dengan efek khusus komputer? Mengapa ini tidak bisa disebut kungfu? Lin Hao tidak senang. Adegan ini sangat terkenal di seluruh industri film, pada saat itu, adegan ini mendapat pujian tinggi, dan kami bahkan memperoleh penghargaan film efek spesial terbaik tahun ini. Hong Dali mendesah tak berdaya. Ini benar-benar. Kemudian, dia melompat dengan ganas dan membuat semua orang ketakutan. Dia berkata, kamu, Direktur Lin, bantu pegang payung, Xiao tua, kamu dan kakek Wang pergi dan berlatih bertarung, buatlah terlihat bagus, jangan biarkan orang lain meremehkan kita. Mo Zixiao, oke. Kakek Wang, baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kemampuanku. Bab 129. Hong Dali, sang penipu hebat. Dengan demikian, keduanya berdiri di tengah lapangan, dikelilingi oleh sekelompok besar orang yang ingin melihat seperti apa adegan pertarungan sesungguhnya yang legendaris. Tak lama kemudian, keduanya mulai berkelahi. Begitu mereka mulai, orang-orang di sekitar segera mengerti apa yang disebut ahli. Kali ini, keduanya benar-benar tampil. Jangan lihat bagaimana kakek Wang tidak besar ukurannya dan kurus seperti monyet. Dia sangat fleksibel, seluruh tubuhnya berkibar di sekitar Mo Zixiao. Sedangkan Mo Zixiao, gayanya lugas dan lebih jantan. Dia juga tahu bahwa kakek Wang, tuan barunya, sangat gesit, jadi dia tidak takut menyakitinya. Tinjunya ganas seperti harimau. Jika seseorang tidak tahu bahwa mereka sedang tampil, mereka akan benar-benar berpikir bahwa dia sedang berlatih tinju Dewa Sembilan Matahari, yang sebenarnya. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, akhirnya, Mo Zixiao menghantamkan tinjunya ke telapak tangan lelaki tua itu, dan seolah-olah sebuah gelombang energi meletus dari benturan itu. Beberapa orang yang bermata tajam bahkan dapat melihat daun-daun tertiup angin. Setelah selesai, kedua pria itu kembali ke sisi Hong Dali, dan Mo Zixiao mengambil payung dan memegangnya. Kakek Wang mengambil minuman dan meminumnya, wajahnya berkerut tetapi tidak merah, dan tidak terengah-engah sama sekali. Para kru tercengang. Bahkan saat keduanya selesai, para kru masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Beri mereka berdua tip. Hong Dali merasa senang. 50.000 per orang. Si Antek. PA, menghitung 5 tumpukan uang untuk masing-masing dari mereka dan kemudian mundur. Hong Dali menunjuk ke semua orang yang hadir dan berkata, apakah kalian melihat itu disebut kungfu, ini adalah kungfu negara kita. Saat dia mengatakan itu, dia diam-diam merasa gembira di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar kuat. Itu sepadan dengan kaca spionnya yang terkena. Hong Dali, lihatlah diri kalian sendiri. Apa yang baru saja kalian tunjukkan padaku, apakah cukup hanya dengan efek spesial yang bagus? Apa maknanya, jika kalian ingin membuat film, kalian harus memfilmkan kungfu sungguhan, yang sungguhan. Ya, Tuan muda benar. Direktur Lin Hao benar-benar yakin kali ini. Lalu, menurut Tuan muda. Reka ulang, perintah Hong Dali. Biarkan Xiao tua menggantikan penjahat. Dia menjelaskan teorinya sendiri dengan cara yang terdengar indah. Bagaimanapun, dia punya uang, mereka harus mengikuti perintahnya tentang cara syuting film. Penjahat adalah peran yang populer, mengerti, dalam sebuah film, orang baik biasanya tidak menampilkan karakter mereka dengan jelas, penjahatlah yang memberikan kesan yang berkesan. Saat dia berkata demikian, dia tidak lupa untuk diam-diam berkata kepada Mo Zixiao, Xiao tua, aku memberimu kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuanmu. Aku akan meminta kakek Wang untuk berakting bersamamu, seberapa banyak yang dapat kamu pelajari melalui kesempatan ini terserah padamu. Mo Zixiao langsung bersorak gembira. Terima kasih, saudaraku, aku pasti akan membalas budi ini di masa depan. Hong Dali memberi instruksi pada Wang tua, kakek Wang, kau harus tinggal bersama mereka di sini selama 2 hari ke depan, kau memiliki berbagai macam kungfu yang bisa kau gunakan, kau harus mengajari mereka cara melakukan adegan perkelahian, jangan biarkan mereka membuat film ini seperti orang desa. Adegan perkelahian mereka hampir membuatku tertidur. Pak Tua Wang, baiklah,
saya akan melakukan apa yang Tuan Muda katakan. Kemudian, Hong Dali mulai menyusun alur cerita. Saat membuat film, alur ceritanya tidak bisa sesederhana itu, harus berliku-liku, mengerti, berliku-liku. Dia menyesap minumannya lalu menyusun alur cerita seolah-olah dia hanya bercanda. Bukankah pria itu sedang berlatih kungfu di hutan ini, saat ini? Tanyakan pada pemeran utama wanita, oh, siapa dia, wanita itu, siapa namanya? Gadis yang sebelumnya menyelamatkan sang tokoh utama berjalan mendekat. Melihat Hong Dali, dia masih merasa sedikit malu. Aku di sini, namaku Bao Feng. Hong Dali mengatur. Baiklah, kau bertarunglah dulu dengan orang itu, yang jenis sparring, bukan yang saling membunuh, lagi pula, menurut cerita yang kutuliskan, kau mandi dan terlihat olehnya, ditambah lagi, pemeran utama pria terlihat tidak buruk, dan karakternya juga cukup bagus, kau kemudian tampak sedikit menyukainya, kau mengerti maksudku. Ah, itu hanya untuk film, bukan untuk hal yang sebenarnya. Bao Feng awalnya merasa sedikit malu, tetapi kemudian berubah menjadi lega. Baiklah, oke, aku mengerti, maksudmu berpura-pura bertarung dengannya untuk membantunya berlatih kungfu, kan? Benar. Hong Dali mengangguk dan berkata, kalau begitu, setelah selesai berlatih, kamu harus makan, kan? Kamu tidak hanya jago bela diri, tapi juga jago memasak. Apa kamu pernah dengar tentang ayam pengemis sebelumnya? Ya, Bao Feng mengangguk. Hong Dali melanjutkan, kali ini, kau memasak ayam pengemis untuk dimakan oleh pemeran utama pria, dan kemudian, seorang ahli bela diri yang sedang berkelana di seluruh dunia, Pat Tua Wang, mencium aroma ayam pengemis itu, Pat Tua Wang. Pat Tua Wang, Tuan Muda, saya di sini. Hong Dali menunjuk ke sebuah pohon besar tak jauh dari sana dan berkata, apakah kamu bisa memanjat pohon itu? Yang itu, Wang Tua melihatnya. Seharusnya tidak ada masalah. Naik, perintah Hong Dali dengan keras, dan seketika, ia melihat lelaki tua itu memanjat pohon seperti seekor monyet. Alis Hong Dali terangkat saat ia tersenyum dan berkata, Kakek Wang, kau benar-benar hebat, aku akan memberimu hadiah nanti. Pat Tua Wang, yang berjongkok di pohon seperti monyet, juga tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Hong Dali melanjutkan, pada saat ini, Kakek Wang, yang berada di atas pohon, mencium baunya, kata-kata pembukanya adalah, gadis kecil, bagilah burung pegar itu menjadi 3 dan berikan aku pantat ayamnya. Semua orang berkata, wow. Lin Hao mengangguk dengan keras. Hebat, hebat, ini benar-benar akan mengubah karakteristik dan cara mereka memasuki tempat kejadian. Tang Muxin menarik lengan baju Hong Dali dengan erat. Dali, apalagi setelah ini, apalagi? Hong Dali melanjutkan, pada saat ini, seseorang akan merebut makanan mereka, tentu saja mereka tidak akan setuju. Hei, pemeran utama pria itu, kemarilah. Shen Guanghe bergegas maju. Tuan Muda, saya di sini. Hong Dali berkata, saat ini, kamu harus melawannya, kamu tidak bisa meminta seorang wanita untuk melakukan itu, kan, kamu akan berkata. Saat dia berkata sampai di titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk bertanya kepada Bao Feng, siapa namamu dalam film itu? Bao Feng, Xiao Xianer. Yah, nama ini masih biasa saja. Hong Dali mendengus dan menatap Shen Guanghe. Kamu bilang, Xianer susah payah membuat ini, kenapa kami harus memberikannya padamu? Shen Guanghe menjawab, baiklah. Hong Dali juga mengatur agar kakek Wang mau membantu. Kakek Wang, saat ini kau berkata, kenapa harus begitu, aku baru saja akan merebut makananmu, dan kau masih bertanya kenapa kau harus membiarkanku, lalu kau melompat dari pohon, dan kalian berdua mulai berkelahi, mengerti? Pat Tua Wang, dimengerti. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang ketika mendengarkannya. Lin Hao penuh kekaguman. Kalau begitu, apakah sudah waktunya bagi Xiao tua ini untuk muncul? Kenapa kau begitu cemas? Hong Dali mulai mengoceh lagi. Kakek Wang turun dan bertarung dengan pemeran utama pria, menyadari bahwa karakternya cukup bagus, dan karenanya, berhenti bertarung. Pada titik ini, dia berpikir bahwa pemeran utama pria itu berbakat dan ingin merayunya. Kemudian, dia tidak bisa memakan barang-barang orang dengan sia-sia juga. Selain itu, ayam pengemis itu lesat, keserakahan lelaki tua itu akan makanan membuatnya enggan pergi. Apa yang harus dia lakukan? Sutradara Lin, katakan padaku. Ajari dia seni bela diri. Lin Hao menepuk pahanya. Orang tua ini mewariskan serangkaian teknik bela diri kepada pemeran utama pria. Apakah menurutmu seni bela diri itu seperti kubis Cina, yang mudah ditemukan? Hong Dali memutar matanya. Hanya satu gerakan, satu gerakan. Sambil berkata demikian, dia berteriak ke arah Pat Tua Wang, Pat Tua Wang, kamu ajari aktor itu satu gerakan, telapak tangan penjinak naga. Baiklah, jawab Pat Tua Wang. Pada saat ini, Tang Muxin berbisik, Dali, bukankah aktor itu sudah mempelajari seni ilahi 9 matahari? Sederhana saja. Hong Dali berkata langsung,
pemeran utama pria sangat berbakat, dia mampu mengolah dan menciptakan telapak tangan penjinak naga 9 matahari. Bab 130. Aku di sini untuk dipukul. Telapak tangan penjinak naga 9 matahari. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menjadi tercengang. Lin Hao mengungkapkan bahwa lututnya sudah diberikan kepada Hong Dali karena berlutut kepadanya dengan kagum. Tuan muda memang cerdik, otakmu benar-benar luar biasa, aku benar-benar terkesan. Hong Dali dengan bangga berkata, ini yang disebut film, sebuah alur cerita, lihatlah alur ceritamu sendiri. Ya, kritik tuan muda terhadapku benar. Lin Hao berlinang air mata. Bagaimanapun, dia adalah salah satu sutradara papan atas di negara ini, tetapi dia ditegur oleh tuan muda yang tampaknya seumuran dengan cucunya. Terlebih lagi, dia tidak dapat menyangkalnya, alur ceritanya benar-benar jauh lebih baik daripada alurnya sendiri. Pada saat ini, Mu Zixiao bertanya dengan cemas, Dali, bagaimana denganku, kapan aku akan keluar? Sekarang. Hong Dali menggebrak meja, seolah-olah dia seorang pendongeng. Seni bela diri pemeran utama pria telah mengalami kemajuan, apa yang dia butuhkan sekarang, tentu saja, dia membutuhkan penjahat untuk dikalahkannya. Hong Dali tertawa nakal dan berkata, karena itu, Xiao tua yang sangat tampan, penjahat, akan muncul. Aku akan muncul hanya untuk dipukuli. Air mata dan lendir Mu Zixiao hampir mengalir keluar. Bisakah aku mendapatkan pekerjaan lain? Tidak. Hong Dali berkata dengan nada jahat, pada saat ini, kamu, yang selalu sangat sombong, akan melompat keluar dan menerima pukulan telak, kemudian, kamu akan kembali ke rumah dan dengan tekun melatih diri serta menguasai teknik bela diri yang sangat kuat, seni bunga matahari ilahi, dan bersiap untuk membalas dendam. Baiklah, aku akan melakukannya. Mu Zixiao menepuk kakinya, lalu menatap kakek Wang yang berada di atas pohon. Guru, pada saat itu, Anda harus mengajari saya beberapa gerakan khusus, apakah murid Anda akan memukul seseorang atau dipukuli, semuanya tergantung pada Anda. Saat ini, Hong Dali telah menyelesaikan bagian adegan ini. Mata sutradara Lin Hao berbinar saat mendengarkan. Jenius sekali, seperti inilah seharusnya alur ceritanya. Tuan muda, saya benar-benar terkesan dengan Anda sekarang, mengapa Anda tidak mengubah alur cerita lainnya juga? Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Hong Dali mengusap perutnya. Aku lapar, aku akan pergi mencari makan sekarang, kalian bisa melanjutkannya dulu. Baiklah. Lin Hao jelas tidak ingin Hong Dali pergi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Hong Dali adalah tuan muda besar dari keluarga terpandang. Selain itu, dia mendengar bahwa Hong Dali sangat rapuh sejak muda. Dia tidak berani memaksa Hong Dali dan hanya bisa mengantarnya pergi. Kalau begitu, jangan terburu-buru dan perhatikan langkahmu, dan jangan sampai masuk angin, udara di bulan Mei ini sangat dingin. Aku tahu, aku akan datang besok jika tidak ada yang perlu dilakukan. Hong Dali berdiri dan menguap panjang. Ah, kakek Wang dan Xiao tua, kalian berdua akan tinggal di sini dan syuting film, aku akan makan dulu, lalu pindah tempat untuk bermain di sore hari. Mu Zixiao berkata dengan penuh rasa terima kasih, kalau begitu, aku harap perjalananmu aman, jika kamu butuh sesuatu, hubungi saja aku akan segera datang. Baiklah, ingat untuk tidak memukul kepalan tanganmu terlalu keras nanti. Hong Dali melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Jangan lukai pemeran utama pria itu. Tuanku akan ada di sini, jangan khawatir. Mu Zixiao mengantarnya pergi. Sekarang setelah Hong Dali berbicara, 9 antek membuka jalan untuknya. Hong Dali membawa Tang Muxin bersamanya ke dalam mobil, dan dia terus bertanya kepadanya tentang sisa ceritanya. Dali, apa yang terjadi selanjutnya, bisakah kamu memberitahuku, aku benar-benar penasaran. Pada saat ini, dia benar-benar seperti seorang gadis kecil yang bersikap genit terhadap pacarnya. Namun, alur cerita bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja karena Anda menginginkannya. Hong Dali mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, saya belum memikirkan alur cerita selanjutnya. Kalau begitu, baiklah. Tang Muxin juga tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Karena Hong Dali mengatakan bahwa dia tidak memikirkannya, maka dia pasti mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, hari ini adalah akhir pekan. Tang Muxin mengetuk bibirnya dan berkata, Dali, bukankah kita harus memikirkan, Ama Singer, sekarang, berdasarkan waktu, hanya ada 3 hari tersisa sebelum pertunjukan dimulai, kan? Sebelumnya, saat merencanakan, Ama Singer, Hong Dali khawatir akan terlalu banyak orang jika ditayangkan di akhir pekan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menayangkan acara tersebut setiap hari Selasa, mulai pukul 20. Jika ditayangkan di akhir pekan, hanya karena reputasi Chai Wei Entertainment, banyak orang akan rela bepergian jauh untuk menonton acara tersebut. Hong Dali telah melihat secara online bahwa, Aliansi Dewi, yang mengaku memiliki lebih dari 1 juta anggota mengatakan bahwa Lin Yanwei akan tampil di panggung sebagai bintang tamu.
Hanya berita ini saja akan membuat banyak orang rela datang. Hong Dali tidak ingin terlalu banyak orang datang sampai-sampai tidak ada yang bisa masuk ke tempat acara karena kerumunan orang. Berita palsu sungguh merugikan. Seharusnya mereka sudah siap sekarang. Hong Dali berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tetapi aku terus merasa ada sesuatu yang kurang. Sambil berkata demikian, dia bergumam, Sin, pikirkanlah, Iam Singer, ini memiliki beberapa panggung. Kita tidak boleh membiarkan rating penontonnya terlalu buruk untuk ditonton. Kita harus memikirkan sesuatu untuk menarik perhatian penonton, jika tidak, reputasi kita akan hancur. Aku masih merasa bahwa aku tidak cukup menyia-nyiakannya. Masih belum cukup. Mata Tang Muxin terbelalak. Kamu sudah memberikan 5 juta, apakah itu belum cukup untukmu? Itu saja, tentu saja, tidak cukup. Hong Dali berkata dengan tenang. Iam Singer, ini memiliki 10 panggung, dan setiap 2 panggung akan ada 1 penyanyi yang berganti. Secara total, akan ada sedikitnya 10 penyanyi yang berpartisipasi. Jika pertunjukannya terlalu kecil, beberapa panggung pertama tidak cukup menarik, dan tidak ada yang menonton panggung selanjutnya, bukankah itu memalukan? Tang Muxin menghitung dengan santai, jika ada 10 tahap, tampaknya hanya 500 atau 600 ribu yang digunakan untuk setiap tahap. Bahkan jika itu karena beberapa hal akan membutuhkan uang setiap saat, anggarannya masih tampak cukup rendah. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, tapi, aspek mana yang masih bisa membuatku menyia-nyiakannya? Lupakan saja, jangan pikirkan ini lagi, ayo makan dulu, perut kita lebih penting. Di sebelah utara kota Tianjing, pinggiran, Forest Medical Enterprise. Sebuah ruangan pribadi yang remang-remang. Seseorang yang duduk di kursi berbicara dengan suara yang dalam, bagaimana keadaan di perusahaan medis Tang. Seseorang yang berdiri di seberangnya berkata dengan hormat, sejauh ini semuanya berjalan baik, hanya saja Tang Ruisi pergi keluar sore ini, dia tampaknya pergi ke gedung Chen Hui, tetapi saya tidak yakin untuk apa, saya takut mengekspos diri saya, jadi saya tidak berani mengikutinya ke sana. Gedung Chen Hui. Orang yang duduk itu berpikir sejenak dan berkata, tempat itu adalah wilayah kekuasaan Hong Dali, anak hilang dari keluarga Hong, kau benar karena tidak mengikutinya ke sana, jika kau ketahuan, itu tidak akan baik. Putri Tang Ruisi berjalan sangat dekat dengan Hong Dali baru-baru ini, kurasa dia pergi ke sana bukan untuk urusan pekerjaan, jangan pedulikan dia, perhatikan saja laboratorium Tang Ruisi, dia pikir dia bisa mengalahkanku hanya dengan mengembangkan obat baru untuk mencegah pembentukan bekuan darah, tidak semudah itu. Saat ini, semuanya normal di laboratorium. Orang yang berdiri tersenyum dan berkata, Tang Ruisi sama sekali tidak menduga bahwa itu aku. Tentu saja, dia tidak pernah menduga bahwa itu kamu telah mengikutinya selama 10 tahun lebih, akan aneh jika dia menduga bahwa kamu adalah pengkhianat. Orang yang duduk itu tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, dia benar-benar konyol, membuang begitu banyak tenaga untuk mengembangkan obat baru ini, dia benar-benar tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, jika bukan karena ini, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, aku bertanya-tanya apa yang salah dengannya, jauh lebih baik menjual obat-obatannya, imbalannya tinggi, dan tidak ada risiko yang terlibat. Ini. Orang yang berdiri itu ragu-ragu sebelum berkata perlahan, kudengar tujuannya adalah untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat manusia, apapun tujuannya adalah untuk tujuan yang mulia. Konyol. Orang-orang yang duduk di sana berkata dengan nada meremehkan, di masyarakat ini, mencari uang adalah hal yang benar untuk dilakukan, apa gunanya menjadi bangsawan. Setelah berkata demikian, dia menjadi tidak sabar dan melambaikan tangannya. Baiklah, saya tidak peduli dengan hal-hal lainnya, setelah obat barunya dikembangkan, bawalah obat itu kepada saya terlebih dahulu, Anda mengerti. Saya mengerti. Orang yang berdiri itu keluar, meninggalkan orang yang duduk di dalam. Ia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan kasar, sambil tertawa nakal. Kebangsawanan, omong kosong, bukankah itu semua pekerjaanku, dasar bajingan. Mohon dukungan dari omong ante-ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.